Sya'ban, di mana sebentar lagi kita pun akan memasuki malam nisfu Sya'ban, tepatnya hari Rabu hari Ahad malam Senin ya. Hari Ahad atau hari Minggu malam Senin kita masuk nisfu Sya'ban. Biasa nanti malam Senin baca Yasin sebanyak 300 3 kali. Berapa kali? Habis malam nisfu Sya'ban, setelah itu kita masuki separuh ya, ada yang nisful awal, nisful tsani, kebanyakan nisful awal. Betul ya. Nah ini kita berarti tinggal beberapa minggu lagi akan memasuki bulan Ramadan, di mana puasa Ramadan la yajibu shaum Ramadan illa 'alal muslimil baligh al-aqil al-qadir 'ala shaum al-qahir min al-haid wa nifas. Ya. Jadi puasa itu tidak wajib, puasa Ramadan tidak wajib kecuali pertama kepada orang Islam. Orang Islam yang bukan Islam tidak wajib puasa, dan puasa pun dia tidak sah. Ya. Orang Islam. Ini syarat pertama, alhamdulillah kita sudah ada Islam semuanya. Alhamdulillah. Kalau bilang insya Allah nanti lagi. Itulah ya. Islam ya, berarti syarat pertama kita sudah wajib berarti kita puasa. Yang kedua al-balik, balik. Berbalik semuanya. Balik. Wajib puasa. Anak kecil yang belum balik belum wajib, tapi kalau sudah umur 7 tahun orang tuanya yang wajib nyuruh. Memang si anak belum wajib puasa, tapi kalau anak sudah umur 7 tahun wajib disuruh oleh orang tuanya, disuruh sholat, disuruh puasa. Makanya kalau ada anak udah 7 tahun dibiarin baik orang tuanya kagak puasa, kagak sholat, yang dosa orang tuanya. Kemudian al-aqil yang berakal. Makanya orang yang tidak berakal, orang gila tidak wajib puasa. Makanya kalian buka warung makanan bagaimana hukumnya? Silahkan saja, asal kalian milik pembeli. Kayak adik saya kan buka warung. Itu di warungnya ditulis di depan, yang boleh beli 1 orang kafir, ya. 2 orang gila, ya. 3 musafir, 4 anak kecil, 5 perempuan yang sedang haid atau nifas, 7 yang sedang sakit, 8 kakek nenek tua yang sudah tidak kuat puasa. Jadi di situ nanti ketika datang pembeli, bapak kategori yang mana? Nomor 1 atau nomor 2? Nomor 3, ya. Gitu. Nah kalau nggak ada dalam kategori yang 8 ini, dia nggak boleh beli warung kita. Silakan buka warung gitu. Ya. Ketika datang, pas diperiksa, silakan bapak pilih menu yang mana, kafir, gila. Paling atas enggak, ada syarat pertama. Syarat pertama kudu manut manusia. Berarti kalau hewan boleh nggak puas? Ya, syarat pertama adalah hewan yang nggak wajib puasa yang boleh kesini makan di warung sini pertama hewan. Ya. Yang kedua orang gila, yang ketiga orang kafir. Biasanya itu seperti itu harusnya. Saya pas melihat forum dari saya bagus juga ini, ya. Inspiratif, ya. Memang seperti itu, silakan kita buka warung. Tapi kalau dalam dia termasuk orang yang wajib puasa, haram kita melayaninya. Sebab dalam Al-Quran wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kamu tolong menolong, bantu membantu dalam perbuatan dosa. Dia lagi dosa nih. Dia lagi berbuat dosa, nggak puasa, kita bantu kasih makan minum, berarti kita ikut bareng andil dalam berbuat dosa, kebagian dosanya. Ya. Daripada nggak bisa milih pembeli, tutup saya sudah warung. Ya, jadi saya salut sama
Itu tuh warung Padang di Bintaro tuh ada keturunan pas turunan Arab. Apa tuh namanya tuh yang sekolahan yang orang Barat itu? British ya. Sebelum British tuh ada turunan tuh ada orang Padang gede. Itu dia mau tutup yang sawit ya. Ya. Terus buka itu sekitar sorean, saya nggak tahu kalau sekarang. Nah, itu buka sorean itu pun nggak boleh makan di situ, ada yang beli. Nanti sudah lumayan. Ya. Jadi ada perubahan, nah dia menghormati. Kadang-kadang kan ada orang sama sekali nggak menghormati, biasa saja. Ya. Jadi kita perlu ingat dosanya gede banget. Makanya ada orang Yahudi waktu itu anaknya nggak puasa, digampar sama ayahnya. Si Yahudi ini punya anak nggak puasa, makan di tengah pasar, digampar sama ayahnya itu, sama si Yahudi itu anaknya. Kenapa? Karena dia telah ceroboh, telah kurang ajar, tidak menghormati umat Islam yang sedang puasa. Apa yang terjadi? Si Yahudi ini dapat hidayah dari Allah karena menghormati bulan Ramadan. Luar biasa. Ya, ini orang Yahudi. Makanya saya pernah belanja ke warung non Muslim ya, Cina ya. Jadi di bawahnya di bawah meja gitu dia. Ya, di situ dia lagi makan, pas sengaja, nggak sengaja saya ngeliat langsung minta maaf sama. Jadi artinya bagus itu. Maaf Pak, maaf, saya lagi makan. Langsung dia pindah dari tempat yang lebih sebenarnya. Ini kadang-kadang orang Islam. Orang Islam terang-terangan. Ya Allah. Ya. Makanya Islam itu sekarang lagi kurang kuat. Banyak tapi kayak buih. Ya, terbukti ketika kezaliman terjadi di depan mata, hanya beberapa gelintir yang berani turun tangan bersuara, yang lain lebih milih ngambil aman. Ya. Memang sekarang zamannya Islam banyak tapi nggak kuat. Ya. Lemah. Makanya sekarang terbuktinya banyak orang sudah kurang hormat kepada bulan Ramadan. Ketika kita tegas nih mau nggak puasa, kita yang disalahin. Indonesia ini aneh. Kita yang disalahin. Ada orang makan mie ayam tengah hari, siang-siang, tempat terbuka, kita omelin, kita yang kena. Aneh ya. Itulah makanya inilah negara kita. Ya. Artinya memang bukan Indonesia doang, memang mungkin dunia ini sudah mau kiamat. Mau kiamat apa? Ya. Itulah ya. Jadi al-qadiri ala saum, kuat puasa. Kuat itu ada dua, ada kuat fisik, ada kuat syar'i. Kuat secara fisik, badannya kuat. Berarti kalau yang nggak kuat, kayak model lagi sakit, sakitnya itu sakit yang kalau dipakai puasa benar-benar parah, bahaya, nggak kuat wajib puasa. Ada juga nggak kuat itu karena sudah tua, kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah tua, sudah sepuh, dia mah nggak usah puasa. Dan juga nggak wajib potong. Si kakek nenek udah nggak kuat puasa, nggak perlu puasa, cukup bayar fidyah. Ya, paling cepat bayar fidyah ketika sudah masuk maghrib. Misalkan nih besok hari Selasa, nih sekarang nggak bisa buat bayar fidyah nih. Sekarang ini sudah masuk hari Selasa malam, sebutnya kita malam Selasa. Ya. Yang bagus ba'dal fajri, setelah fajar. Ya. Jadi dia mah setiap hari tuh selitan, ngasih beras, ngasih fidyah ke orang miskin. Ya. Enak amat sih kakek nggak wajib foto. Nah kalau kita suruh foto, kapan fotonya? Kapan fotonya? Makin pesona bukan makin muda, makin tua. Itulah masa kita, di mana masa tua itu kata dalam Al-Quran, kita ini awalnya bagus banget, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian dikembalikan ke pesat yang paling rendah, diantaranya adalah masa tua. Ini kadang-kadang orang kalau sudah tua itu harga dirinya kalah sama hewan, sapi tua, kambing tua dibawa ke pasar masih laku. Tapi ini aki-aki tua bawa ke pasar, siapa yang mau? Itulah ya.
Makanya kalau masih mudanya dipakai ibadah, masa tuanya tetap oleh Allah illal ladzina amanu wa amilus Shalihati. ya. Kecuali orang beriman beramal saleh dijaga, tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala masa tuanya. Ya. Jadi artinya kalaupun dia sudah tua, masih mudanya rajin ibadah, datang masa tua tetap dicatat ibadah. Masih mudanya dia nih rajin ngaji, rajin ke masjid, sholat jamaah, ya kan? Wah, rajin lah ibadahnya. Datang masa tua kan lemah, udah nggak bisa ke masjid, tetap dicatat ke masjid. Kenapa? Ya, makanya ada kakek-kakek udah nggak kemana-mana di rumah aja. Waktu masih mudanya rajin ibadah, badannya sih di rumah, pahalanya di masjid. Ya. Beda masih kakek waktu mudanya kedul. Ya. Waktu mudanya kedul, kagak ibadah, datang masa tua, ya udah selesai. Dia nggak dicatat apa-apa ya. Makanya hina. Alhamdulillah min. Yang tua udah nggak usah kodok, tapi cukup dia terus nih ngaji jangan ngantuk nih, bahaya ini. Ya, takutnya nanti pulang dari rumah orang boleh kok pakai pilihan tiap hari. Oh ya, ini aki-aki, nenek-nenek yang sudah tidak kuat. Memang awal-awal Islam, awal-awal pertama kali diwajibin Ramadan itu dikasih pilihan mau dalam Al-Quran wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, bagi orang yang kuat bisa ngasih fidyah. Ini sebagian ulama mengatakan ini artinya dulu di awal-awal puasa Ramadan baru-baru wajib umat Islam dikasih dua pilihan. Satu puasa, kalau nggak mau puasa bayar fidyah. Awal-awal dulu. Ya. Jadi itu sahabat sih kasih dua pilihan. Ayo, yang mau puasa puasa, yang nggak mau puasa bayar. Ya, tapi lebih gede pahala puasa. Kira-kira kalian pilih mana tuh? Kalau itu masih berlaku. Pilih puasa sama ini bayar fidyah? Hah? Fidyah. Hati-hati ya. Nah, tapi setelah kesini udah dipatok, udah nggak ada pilihan, harus puasa. Kecuali kakek itu, kakek nenek yang nggak kuat masih dikasih keringanan, cukup bayar fidyah. Ya. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani beliau pernah mengatakan dosa besar orang yang mengharapkan Ramadan cepat berlalu minal kabair. Hati-hati. Dosa besar. Kapan Ramadan selesai itu udah kuat. Hati-hati. Ya. Dosa besar mengharapkan Ramadan dia pengen cepat kemarin gitu maksudnya. Ya itu dosa. Bahkan kalau pengharapan hilangnya Ramadan itu keluar dari menyepelekan, menghina Ramadan, bisa murtad bahkan. Bukan hanya kafir tapi murtad. Kan orang Islam harusnya datang Ramadan itu senang. Naumus shaim ibadah, turun tidurnya puasa adalah ibadah. Jadi tidur dianggap ibadah. Kan itu ibadah paling enak, tidur nggak usah ngapa-ngapain, tidur. Gak usah ada rukun tidur, ada 5 enggak kan rukun sholat ada, ini rukun tidur mah nggak ada, asal tidur sedang puasa dapat ibadah. Wasumtu tasbih, lagi diamnya dianggap sedang bertasbih dari sahabat Abi Aufa kan. Bahkan dalam riwayat yang lain wana pasuhu tasbih, napasnya dianggap tasbih, sedang bernapas nih. Makanya kalau lagi puasa banyakin napas. Kenapa loh? Awas lagi puasa jangan sampai lupa napas, ini bahaya sekali. Banyak kejadian yang meninggal dunia gara-gara lupa napas. Akhirnya isdet meninggoy ya. Itulah ya. Jadi napasnya sedang lepas nih. Insyaallah. Kapan kemudian senang? Wa amaluhu mudoab. Amal ibadah dilipat katakan wazamuhu maghfur, dosanya diampuni ya. Masya Allah. Bahkan dalam satu hadis dari Sa'id bin Musayyab Nabi pernah mengatakan bulan Ramadan itu syahrun fihi yuzadu fi rizqi. Bulan Ramadan adalah bulan di mana ditambahnya rezeki oleh Allah.
Ini bulan Ramadan itu bulan melimpah, tambah rezeki. Rezeki ada dua, ada rezeki dunia, ada rezeki akhirat. Rezeki dunia tidak sedikit yang merasakan berkah Ramadan. Anak-anak yatim pas Ramadan makmur, orang miskin kepung gimana baik cara. Orang makmur, sambungan, sumbangan, wah ya kan, Ramadan kan, semuanya pada makmur lah. Bahkan ada THR. Ada lagi rezeki itu maksudnya rezeki batin, rezeki iman, rezeki akhirat. Tambahnya iman. Terbukti semedul-medulnya orang Ramadan pun ada lumayan itu. Iya, semalas-malasnya orang Ramadan mah dia walaupun sama sekali gak pernah ke masjid, itu pas Ramadan mah ada itu. Muncul. Ada. Makanya begitu nak kenal. Ya. Makanya ini kan berarti tambahnya rezeki. Jadi dua Ramadan nggak ada hasrat, tapi pas Ramadan terbawa suasana. Pengen gitu dia, tetap pengen, ya, ada rasa pengen. Ini kan tambah rezeki iman. Bahkan yang pelit, pakai jahe, ya itu pas Ramadan mah nasi. Itu luar biasa Ramadan. Ya, makanya pas Ramadan mah kalian mau buka puasa nggak harus punya duit, asal mau ke masjid di berbagai masjid nyiapin Buka. Ya, saya nggak tahu kalau masjid sini. Artinya di mana-mana yang saya tahu, ya, yang saya tahu di mana-mana masjid itu melimpah kebutuhan Ramadan. Tempat termasuk di tempat saya udah hampir makan, yang minuman, makanan. Kita nyari es campur di luar Ramadan yang gratis, nggak ada susah itu. Ini es campur ya, tapi pas Ramadan masa kuat perut aja, gorengan, ya kan. Artinya betapa melimpahnya. Tengah jalan kadang-kadang mobil-mobil itu suka nyiapin takjilan itu, ya. Berapa kali saya ngalamin stop, ternyata dikasih, ya. Saya pernah hujanan bertemu buah pohon, ada orang langsung ngejar-ngejar saya, dia mau ngapain? Masih kurma sama gorengnya sama lontong, ya. Ya Allah, ini Ramadan belum, makanya itu Ramadan saya kejar-kejar dikasih. Ya Allah, ini Ramadan luar biasa. Ya ditambah rezeki. Dan orang pun pada dermawan. Pernah saya flyover macet, ya pas itu maghrib, sepanjang jalan berderet, semua pada buka puasa. Pemandangan yang sangat jarang. Kalau kita lihat hanya ada di bulan Ramadan. Dia semua saling ngasih gitu kan. Tadi nyoba terharu saya melihat, Masya Allah. Ya. Artinya itulah indahnya Ramadan. Sepanjang jalan berjejer pada buka puasa. Mobil-mobil pada berhenti, ya juga jadi artinya indah. Ya. Jadi itulah. Makanya harusnya senang datangnya bulan Ramadan. Banyak warung-warung dadakan. Nah ini Ramadan pada masuk gimana? Pertama istiqmal. Kalau bulan Syaban udah 30 hari gak usah nanya orang, udah besoknya pasti tanggal 1 bulan Ramadan. Sebab bulan Komariah kalau nggak 29, 30 udah nggak ada jalan lain tuh mah. Yang kedua ru'yatul hilal, dengan melihat hilal. Ya kalian melihat hilal, lihat bulan puasa udah. Ya. Yang ngelihat hilal wajib puasa, walaupun yang lain kagak puasa. Misalkan nih pemerintah besok, besoknya lagi lah. Kalian malam ini ngelihat hilal, kalian mah besok puasanya. Ya. Pemerintah mah nanti katanya hari, misalkan hari apa tuh? Hari Rebo misalnya. Ya. Orang saya melihatnya malam ini, ya sudah, Selasa puasa. Ya. Yang ketiga dengan isbat. Isbat itu ada ditetapkan oleh pemerintah. Ini mah semua wajib puasa. Yang melihat, yang nggak melihat, rata semua wajib puasa. Udah diketok palu sama pemerintah, rata semuanya wajib puasa. Ya. Laporan diumumkan oleh Menteri Yakut Napis, siapa namanya? Ya. Awas itu supaya ada yang pilih kiamat.
Yakub Mahmud itu hati-hati ya. Kalau bilang kan suka dipelesetin yang ya, ciri-ciri kiamat ada yang mah. Nggak boleh kita melesetin sama orang. Ya. Jadi artinya diumumkan Menteri Agama bahwa sudah terlihat hilal, ketok palu. Besok puasa rata wajib semua. Ya, insya Allah kemungkinan besar menurut hisab memang jatuhnya hari Selasa. Ya. Tarawih malam Senin, malam Selasa. Kemudian yang selanjutnya dengan ikhbar itu apa? Dapat kabar dari orang. Contoh, ya, Bang Panjul bilang ke saya atau bilang ke si Arifin, gue lihat hilal semalam. Arifin percaya, wajib Arifin puasa. Arifin wajib puasa, Bang Panjul wajib puasa. Nah, ikhbar, kamu lihat ke saya yang melihat kalau nggak puasa. Ikhbar, ya. Jadi ini yang memicu perbedaannya itu kayak kemarin tuh. Kayak kemarin beberapa tahun yang lalu kan Habib Rizik ngelihat hilal, pemerintah katanya nggak ngelihat. Beda kan waktu itu. Ya, sampai 5 orang yang laporan bahwa hilal terlihat. Tapi oleh Menteri Agama Surya Dharma Ali waktu itu tolak. Ya, padahal yang laporan Habib Kiai udah bingung bilang ditolak ya. Ustaz, ahli hisab semua itu ahli ruqyah, pakai alat yang modern ditolak dengan alasan wallahu a'lam. Pemerintah tetap istiqmal ya. Nah, saya percaya dengan pengakuan beliau. Saya wajib puasa. Ya, karena saya percaya. Termasuk waktu itu Habib Nabil itu kan. Kita duluan banyak duluan ya. Percaya, kalau percaya puasa. Termasuk lebaran nih. Ya, terlihat hilal 1 Syawal. Laporan pemerintah nggak diterima nggak diterima, tetap yang melihat mah harus apa? Besoknya lebaran atau puasa. Nah, kita yang percaya nih wajib puasa atau wajib berarti buka besoknya tanggal 1 bulan Syawal. Nah, sekarang nggak percaya ya jangan. Ini kembali kepada percaya dan nggak percaya dan nggak usah ribut sebetulnya. Ya, jangan sampai terawih dilarang-larang. Sebab kedua ada yang malam ini ada yang besok malam masih dikunci, awas malam terawih. Kepo malam. Ya, ngapain ngurusin keyakinan orang? Yakinnya malam ini dia Ramadan, ya sudah. Ya, jadi kita nggak usah ribut. Nah, sebab hukumnya kembali pada keyakinan. Asal jangan konyol aja. Kapan kamu puasa? Saya mau kalau puasa ngebut yang belakangan. Kalau lebaran ngebut yang dirantai kayak gini, dicor harusnya lebaran. Ya. Itu namanya nggak pakai ilmu. Konsisten. Saya ikut pemerintah udah. Benar salahnya udah tanggung jawab pemerintah. Ada yang tanggung jawab. Bagus ya. Ah, saya mah ikut guru. Guru saya lihat hilal. Saya percaya sama guru saya. Ya sudah silahkan. Ya. Tapi alhamdulillah nih udah beberapa tahun ini kita selalu bareng. Ya. Itulah yang disebut dengan ikhbar. Nah, yang selanjutnya adalah ijtihad. Artinya nebak-nebak. Kayak orang di penjara di sebuah ruangan, informasi terputus dari luar. Sama sekali nggak ada informasi. Nanya juga nggak bisa. Di penjara dia di sebuah ruangan di dalam misalnya. Bingung dia, gimana untuk nentuin Ramadan? Langit gak kelihatan. Nanya ke orang gak bisa, kalender juga nggak ada. Blank nggak jadi yang nggak ada informasi apa-apa. Bisa dengan ijtihad. Jadi dengan pemikiran dia, dengan otak dia tentukan kemampuan dia, jadi ciri-ciri dia, kayaknya Ramadan. Kenapa? Bau mariannya udah ketemu. Ya, Ramadan nggak salah Ramadan sudah kecium, ya. Pokok pandannya kayaknya udah apa? Kecium. Puasa dia beneran pas Ramadan, bagus alhamdulillah. Ternyata masih bulan Rajab itu dia, ya. Bulan Rajab kali
Memang istirahat udah banyak juga bulan Rajab gitu ya. Udah bebas sebulan dia puasa. Pas kebetulan informasi dapat, alhamdulillah udah Ramadan. Yang kok sepi amat Lebaran, masih bulan Syaban Pak. Berarti kemarin dia puasa. Datang Ramadan dia puasa lagi. Yang itu kemarin tetap catat puasa Kemudian yang selanjutnya sekarang dia ternyata kelewat, ya jadi kotor berarti. Feelingnya kelewat, jadi pas dia puasa ternyata sudah bulan Syawal, ya jadi kotor berarti. Nah yang terakhir bagi orang-orang khusus, makanya dalam kitab Tanwirul Hawalik, faqdurulah. Fa'in gumma alaikum faqdurulah. Kalau awan tertutup, faqdurulah, maka kira-kirakannya. Nah Imam Ibnu Sirin mengatakan ini khusus lil hasib, mereka yang bisa ilmu bisa ilmu astrologi. Ya, mereka yang suka belajar ilmu falak, ilmu astrologi, ya, ilmu hisab. Jadi dengan menggunakan peredaran bulan silakan. Ya. Dalam Sulam Najiren dikatakan orang yang bisa ilmu falak, kemudian dia menentukan sendiri dan tahu, maka dia wajib mengamalkan ilmunya. Ya. Jadi artinya ilmu falak itu kan penting untuk menentukan posisi hilal. Sebab kalau udah hilal tanpa dihitung dulu salah, nyodorin kamera nanti. Ya tahu bulan sebelah sono, kamera ke sono, sampai bengek kagak bakal tuh ya. Jadi kan dihitung dulu, jangan main sorot-sorot aja. Kadang-kadang emang terjadi kesalahan di situ, nggak dihitung dulu. Hitung dulu lah posisi bulan di mana, ya ufuk, lintang berapa, lintang utara, lintang selatan. Jadi ada posisi bulan. Jadi nyodorin kameranya jadi pas, ya. Arah mana, derajatnya berapa, muncul setelah matahari terbenam berapa menit, ya kan itu ada hitung-hitungannya. Ya, jadi makanya nggak bisa ditinggalkan ilmu hisab, sebab nggak akan beres nanti rupiahnya kalau tanpa dihitung terlebih dahulu. Itulah ya syarat sah puasa tadi sudah ya. Kemudian tadi Islam, balik, berakal ya. Syarat sah puasa pertama adalah Islam, yang kedua tamyiz, berakal, balik, kemudian bisa haid dan nifas. Ya, kemudian yang sudah niat di waktu malam kalau puasa. Ya. Jadi kalau puasa wajib niat di waktu malam. Gimana kalau niatnya di siang hari? Nggak sah. Habis subuh baru niat, nggak sah. Jadi kalau puasa Ramadan harus kulla lailatin, niat setiap malam. Yang dinamakan malam itu apa sih? Yang dinamakan malam itu kata ulama, ya. Jadi dari mulai matahari terbenam sampai sebelum fajar itu namanya malam. Jadi dari maghrib sampai subuh. Ya. Jadi dari maghrib sampai subuh itu namanya malam. Ya. Malam. Jadi apa namanya? Misalkan maghrib nih, baru maghrib banget langsung niat, boleh. Maghrib, Allahu Akbar, langsung. Yang lain kan baca doa buka puasa, Allahumma lakasum. Dia mau enggak nawai suami pun. Ada ibadah syariat. Semangat banget. Jadi belum buka udah langsung. Bisa. Cuman yang paling utama kata ulama fisulusil akhir, sepertiga terakhir di bulan, sepertiga terakhir malam. Jadi sepertiga terakhir malam, sepertiga terakhir berarti sekitar mendekati subuh yang bagus ya. Makanya para ulama kita kan sangat bagus setiap selesai sholat tarawih bareng-bareng baca niat. Ya kita baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ya. Jadi Ramadhani itu ada isi dua nun sorif yang mengkompar wajur bil fathati ma la yang sorif malam untuk awyak ba'da al-ruku. Ya, Muhammad Ustaz Zaid tanya ya, artinya isim dan musolib
Kalau dimudahkan maka status musolimnya ya, artinya jangan Ramadan tapi Ramadhani ya, sebab dimudahkan kepada hadis sanadi. Paham namanya? Sampang ya, insyaallah ya. Ramadhani. Gimana kalau Ramadan? Sah-sah saja. Hanya salah nahumnya doang. Tapi puasanya mas sah. Enggak dibaca juga sah. Yang penting niat itu Ramadhana sah. Ramadhani sah. Ramadhanu sah. Ramadan udah yang nggak sah nawaitu samudhalid anadai arsyalik maradona itu mah tidak sah karena puasa Maradona. Nggak ada puasa Maradona, yang ada Ramadan. Mimpi geser lagi jadi masalah. Itulah ya. Makanya kalau ada orang Ramadona diadili baik, jangan di. Berarti itu bilang. Kadang-kadang yang Ramadan ini kalah sih. Kalah ya. Ustadznya mana-mana. Ramadana, apa sih Ramadan ini? Seperti itu gara-gara Ramadan ini. Padahal nggak ada masalah. Jadi yang bagus memang secara nahwu Ramadan. Ada imam bingung. Mimpinya Ramadan ini. Disukun deh sama dia. Biar aman. Beda sama puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu walaupun sudah fajar, sudah subuh, boleh. Ya. Puasa wajib mah nggak bisa. Kalian semalam nggak niat, ingat pagi-pagi, masya Allah semalam nggak niat puasa Ramadan ini gimana? Nggak sah. Tapi sekalipun nggak sah, wajib menahan diri dari makan dan minum sampai maghrib. Nggak boleh makan minum tuh, kan suwe itu namanya. Udah mau puasanya nggak sah, makan minum nggak boleh, bulan Syawal tetap wajib. Makanya boleh taklid Imam Hanafi, kata Syekh Nawawi boleh. Artinya udah hari itu kita ikut Imam Hanafi. Imam Hanafi mengatakan boleh niat puasa Ramadan walaupun setelah subuh, walaupun setelah fajar. Artinya kalau lagi keadaan seperti itu bisa kita pakai lah. Semalam saya kagak niat. Sebetulnya kok gampang sih. Nih gini nih. Bang Tajab ditanya, Bang, besok puasa Ramadan, puasa tuh itu niat itu. Kan niat mah dalam hati kompak. Besok mau puasa Ramadan. Ya, nggak usah dibaca-baca, itu mah dibaca-baca biar rapi aja. Yang penting hati. Ya. Besok saya puasa Ramadan itu jadi. Ya. Jadi itu mah disusun-susun gitu kan maksudnya biar rapi aja. Ya. Bahkan kata guru saya, lagi sahur itu sebetulnya niat. Sebab kan dia bangun ngapain makan malam-malam. Sebelum subuh dia jarang kita makan kalau memang nggak puasa. Makanya ada dulu ayah saya lupa kata niat, nanya ke Kiai Basri. Ya. Kiai, semalam saya kagak niat. Sahur nggak semalam? Sahur, ya udah niat. Sebab pasti saat lagi sahur, ya niat bengok besok mau. Masa iya dia sahur dan niat besok mau puasa? Ya, itu kan otomatis ingat Pak, dia ngambil nasi malam-malam. Ya kalau nggak puasa, kita nggak pernah makan jam segitu. Ya, pernah makan jam segitu. Ya, pulang ya. Jadi seperti itulah. Nah kalau puasa sunnah mah boleh, puasa sunnah boleh. Mau puasa hari Senin lah, ternyata bablasan. Misalkan nanti aja dah niatnya nanti ditunda-tunda tuh kata niatnya misalkan ya. Atau dia lupa lah kalau besok hari Senin. Ingat jam 10 pagi atau jam 8. Dari pagi memang dari subuh belum makan apapun, bisa niat langsung walaupun sudah lewat subuh ya. Asal dengan syarat belum makan apa-apa. Tapi kalau sudah makan solis, habis 3, lontong 2, ketupat, itu udah habis, bisa. Ya. Pembatalan puasa, yang batalkan puasa, ya
Pertama, masuknya sesuatu ke dalam rongga badan. Kuping, hidung, ya, itu jangan sampai mulut. Rokok asap. Gimana merokoknya dimakan? Rokoknya sama fatal. Ya, asap, air, benda cair, benda padat, asap itu juga membatalkan puasa. Bagaimana kalau gas atau angin? Enggak, angin atau gas. Gas, angin enggak. Kalian sengaja kompresor gitu, apa? Tembakin mulut. Enggak batal. Ya. Atau ada angin lewat, kalian hirup sekencang-kencangnya angin. Ya, sebab angin mah tidak masuk ke mulut, coba kita napas kan lewat angin. Makanya kalian lagi pilek nih, diolesin apa? Minyak, angin atau balsam, tidak ada masalah. Ya. Asal jangan minyak anginnya yang dimin. Kemudian yang kedua, muntah dengan sengaja, batal. Bagaimana kalau nggak sengaja? Nggak apa-apa. Mau kemana mau Kak? Emaknya sakit. Hah? Istrinya lagi sakit. Istrinya? Emaknya. Oh. Sakit serius? Di rumah sakit? Di rumah sakit apa aja? Di rumah. Mudah-mudahan kematian ya. Iya. Ibunya Bang Oka, mudah-mudahan cepat hilang semua. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Muntah dengan sengaja, hati-hati ya. Gimana kalau nggak sengaja? Jadi nggak terkontrol, keluar sendiri, lagi sakit, lagi enak, muntah apa? Tapi kalau muntah dengan sengaja, dikit-dikit, muntah. Ya, kayak naik mobil, muntah, itu nggak sengaja kan, nggak apa-apa. Ya, bahkan pernah saya waktu itu acara di Bintaro, saya pernah bawa ini pasukan dari sini, ada yang naik muntah. Tahu banget saya itu. orang pulau kali naik muntah. Ya. Borok aja di situ aku. Ya. Teknik muntah. Batal nggak? Muntah. Nanti kan artinya nggak sengaja. Bahkan ada yang lebih parah lagi tuh naik eskalator minum antimo dulu. Ya. Itulah ya. Jadi, tapi kalau begini nih, kalau kata guru saya mah, ada orang setiap naik mobil muntah itu 100%. Pokoknya nggak pernah naik mobil kecuali muntah. Naik dia, tahu bakal muntah, sengaja itu namanya. Bisa batal puasa. Ya, makanya yang suka muntah mah kalau pas naik mobil atau lagi puasa naik motor dulu ya. Ya. Jadi supaya tidak muntah. Jauhi muntah itu membatalkan puasa. Walaupun apa yang dimuntahin nggak balik lagi ke dalam. Ya. Makanya nih contoh, kalian ada benang masuk ke dalam nih benang. Nyambung sampai keluar, ditarik, batal puasanya. Karena benang yang dari perut ditarik jadi keluar. Ya. Jadi kan sesuatu yang keluar dari perut itu batal. Kemudian yang ketiga, jima dengan sengaja, hubungan suami istri. Bagaimana kalau nggak sengaja, lupa, nggak apa-apa. Misalkan pengantin baru, ya. Semangat kayak gitu kan. Jadi awal Ramadan lupa, kompak banget, laki bini dua-duanya lupa. Udah beres, masya Allah, baru ingat, udah tinggal puasa ya, gue tinggal alhamdulillah, ingatnya udah beres. Bagaimana kalau ingatnya tengah-tengah? Ini mohon maaf nih, ingatnya tengah-tengah, wajib dicabut seketika itu juga itu. Ya. Astagfirullahaladzim. Langsung menjauh, jangan ini tanggung saja. Aparatnya gede, 2 bulan betul-betul. Itulah ya, jadi
Jangan terjadilah lupa lewatan aman ya. Puasa lupa gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah keluar sperma dengan sengaja, istimna, onani, ya, mengeluarkan sperma dengan sengaja. Gimana kalau nggak sengaja? Nggak apa-apa, kayak mimpi, nggak batal mimpi. Kalian siang hari bulan Ramadan tidur, mimpi basah nggak batal. Ya, termasuk bersentuhan kulit, ya, dengan yang patah tubuh kayak dengan istri, nyium istri, nih kalian nyium istri, dicium pipinya, jadi kulit bibir nempel ke kulit pipi, dicium, keluar bahwa sperma batal. Ayo dari ya batal, batal itu. Sebab keluar spermanya karena bersentuhan kulit. Hanya ada dalam suatu nasir, ada anak muda nanya ke Ibnu Abbas. Ya Ibnu Abbas, gimana hukumnya nyium istri? Kata Ibnu Abbas, haram keluar. Udah lama kakek-kakek datang. Pak Ibnu Abbas, gimana hukum nyium istri? Boleh. Si anak muda belum jauh itu. Tetap beres. Balik lagi si anak muda. Ibnu Abbas, kenapa Anda ngasih pertanyaan sama jawabannya? Beda. Saya nanya sama si kakek tua ini yang ini udah tua banget nih, ya kan? Nanya pertanyaan sama jawaban beda, kenapa? Yang Ibnu Abbas dijawab, kamu masih muda, ya, nyium istri pasti ada syahwat, ya, kayak antum semua kan masih muda, coba-coba nyium istri, apa enggak kelamaan itu, ya, apa yang kelamaan? Betul ya, benar nggak kira-kira pertanyaan? Benar ya. Nyium istri kayak usia muda kan beda, ya. Nah si kakek ini nyium istri kan tinggal bubuknya doang, dia pasti kan kata udah nggak ada syahwat. Nyium istri pasti karena sayang, karena hormat, ya. Makanya kata Ibnu Abbas nih kakek ini mah nggak ada syahwat gitu, ya. Nggak bakal terjadi peningkatan syahwat. Makanya lagi puasa mah kita jarang. Ya, bukan masalah corona, memang biar tidak ada syahwat. Ya. Walaupun halal memang istri, tapi kan lagi puasa. Nanti bisa terawih. Kemudian yang selanjutnya adalah junun, edan, gila, walaupun sebentar. Ya, kalian lagi naudzubillah min dzalik, lagi puasa gila. Gimana puasanya batal dan gak wajib qada? Ya, orang gila mah tuh ada kelebihan. Dia mah gak wajib qada orang gila. Gila sebulan tuh. Dari awal Ramadan sampai Lebaran. Tapi pas malam takbiran sembuh itu. Ya. Pas malam takbiran sembuh. Jadi pas malaman terawih pertama tuh gila dia. Kenapa sebabnya? Informasi dari pabrik katanya BRT gak turun, THR gak turun, gila langsung. Tahu sendiri jadi gitu. Pas malam takbiran sembuh. Oh enggak. Bebas dia maunya. Ya. Jadi dia mau begitu, mau nggak begitu? Mau nggak? Naudzubillah min dzalik. Ya. Gila. Kemudian ayan. Kalau ayan jami'an nahar, ya. Jadi minal fajri ilal ghurub. Jadi dari fajar sampai terbenam. Jadi seharian full gila ayan atau mabok itu batal. Tapi kalau nggak seharian full mah enggak. Makanya ada orang ayan jam 8 pagi itu ya bakal batal. Sebab dari subuh sampai jam 8 pagi itu dia sembuh. Jadi yang batal itu dari subuh sampai maghrib. Ada orang nih dari subuh sampai maghrib, dari subuh ayan 10 menit lagi ke maghrib sembuh, nggak batal puasanya. Ya, nggak batal karena ada sembuh. Jadi yang batal itu minal fajri ilal ghurub, ya, dari subuh sampai maghrib. Kemudian yang selanjutnya kita percepat saja, salah nebak maghrib, batal. Dikira udah maghrib ternyata belum. Dia udah siap-siap, udah disiapin, ternyata nada dari HP temennya maghrib. Azan apa azan? Azan. Allahu Akbar. Langsung
Ternyata masih 20 menit lagi ke batal itu ya. Awas kita kadang-kadang kan, makanya kalau antum nih al azan maghrib itu hati-hati. Di Bekasi pernah kejadian, ada santri salah lihat jadwal, masih 15 menit ke maghrib sudah azan, itu satu kampung batal semua. Terus sampai habib-habibnya itu, karena itu banyak habib di situ. Ustadz semua pada buka. Yang selamat itu adik saya yang di dapur, sebab di dapur mah ada TV. Ya, jadi ngeliat TV. Kok masih utuh udah apa? Udah azan. Oh, disamperin tuh si santri itu. Habis diomelin. Ya. Terus ambil satu kampung batal semua. Ya. Makanya kalau azan maghrib itu harus hati-hati. Pastikan akurat. Ya. Bak azan maghrib itu azan yang paling kumpul kalau Ramadan. Azan duhur aja dikira maghrib itu kalau mabuk kan. Allahu Akbar, azan maghrib. Mirip amat maghrib ya azan ya. Mirip azan apa? Mirip azan maghrib. Sama kan azan maghrib mau subuh ya. Teksnya sama. Yang beda azan apa? Subuh. Ya. Atau salah nebak sahur sama, dikira belum subuh, ternyata sudah subuh. Terus sampai sahur, ternyata sudah subuh, batal. Ya. Kemudian yang selanjutnya apa? Murtad. Nauzubillah min dzalik. Murtad, menghina Al-Qur'an, menghina Nabi, menghina Rasul, murtad. Termasuk dalam Irsyadul Ibad, menghina seluruh ulama. Jadi misalkan saya laknat seluruh orang alim, bisa murtad. Hanya kayak menghina Habib itu hati-hati. Sebab Habib itu termasuk syiar Islam, gitu. Masuk dalam kategori syarat dapat syafaat. Makanya hati-hati. Ini kalau saya menghina siapa gitu, itu paling dosa kan. Tapi kalau menghina Habib bukan hanya dosa. Ya, bisa terhalang syafaat, bahkan kalau ada unsur penghinaan kepada Nabi bisa murtad. Makanya saya heran sama polisi yang nggak ada hormat-hormatnya sama Habib ya. Didorong, diseret, didesak. Ya, tanda itu demi hanya sebuah upah, sebuah gaji yang padahal nggak seberapa. Makanya anak saya ditanya mau jadi polisi, saya larang. Tapi polisi ada juga yang baik. Cuma misi polisi rata-rata. Karena memang kalau polisi mah demi tugas katanya alasannya. Jadi mau bener mau enggak. Kalau kata atasan begitu ya begitu. Itu jeleknya polisi itu. Ya. Jadi nggak bisa melawan. Kalau melawan ya pecat. Kita tahu ini salah nih secara hukum, ya. Tapi kita disuruh atasan pun begitu. Kayak kemarin pengacara nggak boleh masuk. Secara undang-undang kan melanggar. Bukan agama ini mah, undang-undang negara melanggar. Tapi kan itu udah parah, undang-undang negara jadi langgar. Polisi tetap kudu nurut sesuai pesanan bos. Ya. Makanya nggak ada kebanggaan sama sekali. Seragam bangga tapi hina. Sedih saya melihatnya ya, seragam cakep, rapi, balok sampai ini ternyata. Tapi sekarang udah ketahuan dong. Ya. Di semboyan membela negara, membela bangsa itu hanya tinggal semboyan. Harusnya kan undang-undang tuh boro-boro undang-undang Al-Quran, undang-undang negara aja dilanggar. Ya. Kayak kerumunan, siapa yang nggak kerumunan, di mana-mana kerumunan. Ya. Makanya lucu, Habib di penjara gara-gara kerumunan. Seolah-olah hanya Habib yang melakukan kerumunan. Padahal di mana-mana. Setiap hari nanti kerumunan. Penjara sih nanti, termasuk saya. Ya. Sama istri apa kerumunan tiap hari. Ya. Saya setiap hari kerumunan sama anak-anak. Ya. Itu kerumunan setiap hari. Soal Jumat itu, berudak di masjid, kerumunan. Masya Allah, jadi sidang online, offline. Menurut undang-undang kan kalau online harus persetujuan terdakwa. Itu kan undang-undang. Ada tertulis dalam undang-undang, tapi kan dilanggar.
dipaksa untuk setuju. Makanya itulah makanya hakim sekolah tinggi sampai ke luar negeri, ujung-ujungnya ya gimana apa sedih kelihatannya ya, jijik malah sebenarnya, jijik katanya mau jadi manusia model begitu kayak nggak bakal mati, mendingan jadi tukang odong-odong. Hinaanku lebih mudah tukang odong-odong mau nyakitin orang. Ya mah kalau dia mau tutup mau buka jadi tekan dari orang ya. Cuma kan jadi tekan pakai jas kagak, tapi hidupnya setiap hari ditekan sama atas. Emang polisi nggak tertekan ya. Polisi pada nangis itu kalau udah selesai tugas. Loh, nggak sedikit yang nangis bahkan sampai gila. Datang diuji pernah kesel nangis ya. Artinya pernah menghajar Habib, mendorong Habib, Habib bisa baca. Kalau kiai main, emang udah tuntutan. Selesai tugasnya dia juga menangis ya. Tapi bodohnya terus aja begitu, nggak tahu salah. Kan kalau imannya kuat, maka keluar tuh. Buat apa sih kita punya iman dari pakai? Bahkan sampai keluar pesantren dulu ya. Keluar pesantren jadi polisi, nendang Habib, nendang kiai. Buat apa punya ilmu di pesantren dulu? Kita diajarkan hormat sama ulama. Setelah jadi polisi, dari nendang kiai, nendang ulama, ya. Berarti kan ilmu di pesantren itu beku semua. Alhamdulillah min. Kayak kemarin miras dilegalkan itu. Kalau pemerintah terus aja, kayaknya ya dihukum udah. Patung muin tinggal patung muin. Ya kita kuning udah nggak pakai, mulai ya. Namanya lebih bagus antum nih bebas. Gaya gue, gimana gue. Itu kan itu bebas tuh begitu kan. Nah, kayak saya bebas saya mah. Makanya saya mah diatur orang mau. Ya, saya diundang nih, udah jam sedikit datang, cari penceramah lain. Itu saya macam. Ya. Jadi artinya, gimana ya? Artinya hidup mah, gimana enaknya kita. Kayak itu aja bisa diatur ya. Bib, jangan bahas ini ya. Aneh pulang, ente yang ceramah. Gak bisa diatur. Hidup tuh enakan, itu tuh merdeka, bebas. Makanya saya sekarang bebas, mau nyampe jam berapa ya, nonton udah sekalian. Hari ini sampai jam 12. Setuju? Setuju? Setuju. Saya nggak setuju. Tutupan, karena dalam hati. Itulah kita ya, terima puasa sudah sering dibahas ya. Yang jelas malam ini kita belum terakhir di bulan Sya'ban ini kita tawakupan sementara dan mudah-mudahan nanti di bulan Syawal kita bisa melanjutkan kegiatan pengajian lagi. Dan kalau sehat, kalau panjang umur ya, pada kuat pada batinnya, amin ya rabbal. Ya, selama ngaji 11 bulan lamanya banyak salah, banyak hilaf ya. Suka bercanda, kadang-kadang suka ledek-ledekan, itu semua hanya intermezzo, ya. Hanya just ini, ya. Saya malah senang suka bercanda. Kita kalau ngaji serius suka ngantuk saya. Saya kalau sering ngantuk, kegilaan saya mulai muncul. Ya. Biar ngilangin ngantuk doang sebetulnya ya. Karena kalau bercanda, mudah-mudahan dari ambil hati, ya, jangan bercanda. Ya, kalau kesalahan dari saya, mohon maaf pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan antum pun, andaikan ada kesalahan, tidak usah minta maaf, dan memang tidak ada salah. Paling siapa ya? Ada, beres semuanya ya. Kita saling maaf, saling memaafkan supaya bulan Ramadan ini kita puasanya lancar. Amin ya rabbal.